The Economist menyinggung tentang Danantara yang dinilai sebagai instrumen kekuasaan yang membahayakan perekonomian. Saya ingin mengajak kita semua memeriksa logika ini bersama. Temasek Holding milik Singapura mengelola lebih dari 800 miliar US dollar kalau tidak salah aset negara secara terpusat. Apakah Singapura pernah disebut otoriter karenanya? Adia milik Abu Dhabi mengkonsolidasi kekayaan nasional dalam satu badan tunggal. Apakah ada satu artikel di Economist yang menyebutnya ancaman demokrasi? Norway punya Government Pension Fund. China punya CIC. Semua Sovereign Wealth Fund mengelola aset secara terpusat. Tidak ada satupun yang disebut sebagai ancaman demokrasi, apalagi otoritarian. Namun ketika Presiden kita, Pak Prabowo, membentuk Danantara, melakukan hal yang sama dengan negara-negara maju tersebut, kenapa tiba-tiba disebut sebagai ancaman? Inilah yang saya sebut sebagai standar ganda, bahkan juga multi standar, dan standar ganda itu mencerminkan bukan keprihatinan atas demokrasi Indonesia, melainkan ketidaknyamanan sejumlah pihak melihat Indonesia yang semakin berdaulat atas sumber dayanya sendiri. Karena selama ini kalau kita lihat, negara-negara Eropa ingin kita melakukan ekspor bahan mentah. Dan mereka menikmati ekspor bahan mentah dari Indonesia itu. Mereka tidak ingin Indonesia melakukan hilirisasi yang akhirnya meningkatkan value added bagi Indonesia. Ini saya alami juga ketika berdebat ketika saya masih duduk di parlemen. Banyak anggota parlemen yang tidak bisa menjawab bagaimana mereka melakukan standar ganda soal urusan lingkungan hidup menjadi alasan dan juga alasan-alasan lain hanya karena kita menghentikan ekspor bahan mentah. Mereka ingin kita tetap menjual bahan mentah dengan harga murah ke Eropa antara lain, ini sebagai contoh. Tidak ingin ada hilirisasi yang meningkatkan kemudian nilai tambah bagi Indonesia atas sumber daya alamnya. Jadi inilah satu bias dan juga standar ganda yang dilakukan oleh negara-negara tersebut, ya termasuk oleh The Economist di dalam melihat hal ini.